Proses bernafas adalah suatu mekanisme yang selama ini selalu kita lakukan tanpa henti dan tanpa kita sadari. Nah, proses pernafasan ini akan selalu kita lakukan dan terjadi dalam tubuh kita dalam keadaan apapun, baik itu ketika kita bangun ataupun saat kita tidur. Yang mana proses pernafasan ini terjadi secara otomatis tanpa harus kita perintahkan. Bener gak nih sobat belajar? Bahkan ketika kita tidur pun pernafasan kita tetap berjalan dong, tanpa harus kita sadari dan tanpa harus diperintahkan oleh otak secara langsung gitu. Yang berarti seharusnya proses pernafasan ini terjadi secara otomatis yang akan selalu terjadi tanpa henti selama kita hidup. Bukannya begitu? Tapi ternyata ada kasus di mana ketika seseorang tidur, orang tersebut lupa untuk bernafas. Wah, bukankah kalau begitu ini merupakan penyakit yang berbahaya ya? Karena pernafasan itu merupakan mekanisme yang vital untuk menarik oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, kalau gitu kayak gimana ya penyakit di mana orang yang mengalami gejalanya tidak bisa bernafas ketika sedang tidur? Oke. Nah, kondisi di mana seseorang tidak bisa bernafas saat tidur disebut juga dengan sleep apnea atau kita artikan sebagai apnea tidur. Nah, sleep apnea atau apnea tidur itu bisa kita artikan juga sebagai berhenti bernafas. Oke, jadi kondisi ini akan terjadi pada seseorang yang ketika tidurnya dia akan mengalami berhenti bernafas selama beberapa kali dalam tidurnya. Nah, selain itu juga orang yang memiliki penyakit sleep apnea ini ternyata bisa mengalami perhentian bernafas selama sekitar 10 detik yang bisa terjadi sampai ratusan kali dalam siklus tidurnya. Gimana nih sobat belajar? Menurut sobat belajar, apa bahayanya jika seseorang berhenti bernafas ketika lagi tidur? Sedangkan pernafasan itu vital banget, kita kan butuh oksigen ya dari peristiwa bernafas itu. Nah, berarti orang yang memiliki penyakit sleep apnea ini tentunya akan mengalami pengurangan oksigen di dalam sel-sel jaringannya karena ada perhentian bernafas ketika dia sedang tidur. Nah, bahayanya lagi ternyata orang yang memiliki penyakit ini seringkali tidak menyadari bahwa ia mengalami gejala sleep apnea. Sampai-sampai baru diketahui dari orang serumahnya atau orang yang tidur bersama dengan si penderita ini. Karena apa? Karena kan lagi tidur jadi tidak disadari gejala-gejalanya kayak gimana. Nah, kalau gitu gejala-gejalanya ada apa aja ya untuk penderita sleep apnea ini? Nah, yang pertama gejala yang bisa dialami, ya gejala umum yang bisa dialami oleh penderita sleep apnea ketika dia tidurnya itu yang pertama adalah mendengkur sangat keras. Kemudian yang kedua, orang dengan penyakit sleep apnea juga akan merasa ngos-ngosan atau seperti terengah-engah gitu ya ketika bernafas saat lagi tidurnya. Kemudian orang dengan sleep apnea juga seringkali terbangun mendadak saat lagi tidur, tengah malam terbangun mendadak karena merasa tercekik kayak gitu. Kemudian orang yang memiliki penyakit ini juga sering sekali merasa insomnia atau kesulitan untuk tidur. Dan selain gejala yang dia rasakan saat tidur, ada juga beberapa gejala yang akan dirasakan penderita ketika dia baru bangun tidur atau ketika di siang hari. Yang pertama yaitu orang dengan penyakit ini biasanya ketika bangun tidur akan merasa mulutnya itu sangat-sangat kering. Karena apa? Karena ketika tidurnya kan dia mendengkur kencang dan lama sekali ya, jadi mulutnya tuh kering ketika lagi bangun tidur gitu. Kemudian di siang hari dia sering sekali merasa pusing, linglung, kehilangan konsentrasi, dan juga masih sering mengantuk padahal malamnya sudah tidur cukup. Nah, itu adalah gejala-gejala umum yang dapat dirasakan oleh penderita sleep apnea, sobat belajar. Nah, kemudian selain itu kita juga akan membahas kira-kira ada penyebab apa aja sih yang menyebabkan ya orang bisa mengalami penyakit sleep apnea ini. Dari mana gitu asalnya ya? Oke, jadi berdasarkan penyebabnya sleep apnea ini dibagi jadi dua. Yang dibagi jadi dua jenis, yang pertama itu adalah obstructive sleep apnea. Tulisannya kayak gini. Obstructive sleep apnea, di mana orang dengan penyakit ini gejalanya atau yang terjadi pada tubuhnya itu adalah ya otot pada tenggorokannya itu mengalami terlalu rileks gitu, sehingga otot yang terlalu rileks pada tenggorokannya itu akan membuat sistem pernafasan atau saluran pernafasan jadi terhampit, menyempit, dan bahkan kadang saluran pernafasannya itu jadi terhalang. Nah, kita bayangin lagi nih, kalau saluran pernafasannya aja kehalangan sama otot, ya sama otot yang terlalu rileks. Akibatnya apa? Udara yang mau keluar masuk lewat tenggorokan akan jadi
kesulitan juga. Nah, itulah yang menyebabkan pada akhirnya orang tersebut akan mengalami perhentian bernafas selama beberapa detik dalam tidurnya gitu. Kemudian, jenis yang kedua itu adalah central sleep apnea. Nah, kalau ada kata sentral ini berhubungan juga dengan sistem saraf pusat, di mana meskipun emang kalau tidur itu kita nggak sadar, kalau kita nafas juga kita nggak sadar, tapi semua proses pernafasan itu diatur secara otomatis oleh otak kita. Tetap ada perintah dari otaknya meskipun tidak kita perintahkan secara sadar gitu. Nah, tetapi orang dengan penyakit sleep apnea tipe sentral ini ada gangguan di sistem saraf pusatnya, di mana otak orang tersebut tidak mampu mengirim sinyal pernafasan ke organ-organ pernafasan yang bekerja. Nah, ketika sinyal pernafasan yang itu tidak sampai ke organ pernafasan, otomatis tidak ada lagi dong yang memerintahkan sistem pernafasan untuk bekerja dengan baik. Sehingga apa? Akhirnya terjadilah penyakit sleep apnea ini, di mana orang tersebut akan mengalami perhentian bernafas dalam tidurnya. Nah, itulah tentang penyakit sleep apnea. Jadi ternyata ada ya orang yang berhenti bernafas ketika lagi tidurnya, kayak gitu. Nah, jadi buat sobat belajar atau mungkin ada kerabatnya di luar sana yang mengalami gejala-gejala umum seperti yang tadi aku sebutkan, sebaiknya lebih berhati-hati, dan untuk lebih tahu lebih lanjutnya silakan konsultasikan ke dokter. Jadi lebih tahu lagi nih kondisi apa yang terjadi pada tubuhnya. Nah, jadi itu satu penyakit ya tentang sleep apnea, dan ternyata sebetulnya masih ada banyak lagi nih penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Nah, kalau gitu sobat belajar jangan kemana-mana ya, karena kita akan ngebahas lagi nih penyakit-penyakit lainnya. Nah, oke, kalau gitu tetap di sini ya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang penyakit-penyakit yang ada di sistem pernafasan kita. Kalau ngomongin soal sistem pernafasan, berarti organ apa aja nih yang kira-kira akan mengalami gangguan dan yang akan kita bahas? Bisa apa aja nih? Bisa organ yang ada di hidung, kemudian juga bisa penyakitnya di faring, bisa juga di laring, atau di tenggorokan atau trakea, bisa juga di bronkus ya. Ini kita jadi nyebutin organ-organ pernafasannya lagi ya. Di bronchiolus, di alveolus, ataupun di paru-parunya itu sendiri secara umum, secara besar ya. Nah, ternyata ada banyak banget nih kerusakan atau gangguan yang bisa terjadi di organ-organ pernafasan seseorang. Nah, yang pertama di sini adalah asfiksi. Apa itu asfiksi? Sobat belajar masih ingat kalau oksigen yang kita hirup itu nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Ya, lewat apa? Lewat jaringan darah, atau lebih tepatnya hemoglobin pada sel darah merah. Oke, masih ingat ya? Nah, tapi ternyata orang dengan penyakit asfiksi ini ya mengalami gangguan pengangkutan pada oksigen. Sehingga bisa dibayangin nggak gimana akibatnya? Kalau oksigen yang harusnya diangkut ke sel-sel tubuh kita sekarang mengalami gangguan, otomatis sel-sel dalam tubuh kita yang membutuhkan oksigen untuk metabolisme tidak mendapatkan suplai oksigennya. Seperti itu nih sobat belajar. Nah, jadi kita simpulin lagi, kita ringkas ya, asfiksi itu adalah gangguan pengangkutan oksigen oleh darah. Ya. Nah, apa aja kira-kira yang menyebabkan gangguan pengangkutan ini bisa terjadi? Ada banyak hal ya. Sobat belajar mungkin masih ingat dengan salah satu zat toksik yang bernama, kakak tulisin dulu deh. Nah, apa nih? CO, karbon monoksida. Masih ingat sama si karbon monoksida? Salah satu gas toksik yang bersifat racun atau berbahaya, yang mana si karbon monoksida ini memiliki kemampuan berikatan yang lebih ratusan kali lebih banyak daripada oksigen. Yang mana kalau si karbon monoksida ini ada dalam tubuh seseorang, hemoglobin tuh nggak mau ngikat oksigen, hemoglobin maunya ikat karbon monoksida. Karena apa? Karena dia mempunyai daya ikat yang lebih kuat daripada oksigen. Nah, sehingga menyebabkan oksigen nggak ada yang ngangkut. Nah, itulah yang disebut juga kegagalan pengangkutan oksigen. Karena ternyata hemoglobinnya lebih milih untuk berikatan dengan gas lain. Itu contoh yang pertama, ketika ada suatu gas toksik yang bersifat racun dalam tubuh kita yang menyebabkan darah lebih ingin untuk mengikat gas beracun tersebut daripada oksigen yang kita butuhkan. Nah, kemudian apa lagi? Sobat belajar tahu peristiwa tenggelam. Kenapa tenggelam tuh bisa bahaya banget? Bahkan bisa menyebabkan kematian tiba-tiba secara cepat gitu ya.
Karena apa? Ketika seseorang tenggelam, apa yang akan masuk ke dalam tubuhnya dia? Apa yang akan masuk ke dalam alveolus dan paru-parunya dia? Itu adalah air. Oke, kita kan nafas pakai paru-paru, bukan pakai insang dong. Gak bisa menelan air sebanyak itu dan masuk ke dalam paru-paru gitu aja dong, ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan ketika air masuk ke dalam paru-paru terlalu banyak ketika seseorang tenggelam. Kalau gitu, gimana caranya darah mau ngangkut oksigen? Kalau dalam paru-parunya aja banyak air, terlalu banyak airnya, sehingga akhirnya darah nggak bisa ngikat oksigen. Dan dampaknya apa? Sel-sel tubuh akan kekurangan oksigen, dan itu nggak bisa terjadi terus-menerus, karena dalam waktu cepat, sel-sel harus butuh oksigen buat metabolisme, kalau terus nggak ada, dan dapat menyebabkan kematian. Nah, itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya peristiwa asfiksi. Gimana sobat belajar? Udah paham? Ya, itu ya untuk penyakit yang pertama. Kita lanjut lagi. Next, yang kedua ada apa? Nah, di sini adalah asidosis. Nah, asidosis ini asal katanya dari acid. Acid itu apa sobat belajar? Asam ya. Nah, kenapa nih asam dalam tubuhnya? Oke. Jadi asidosis ini adalah kondisi di mana pH darah terlalu asam, yang mana seharusnya pH darah itu berada dalam angka 7,4, dan bisa kita bilang itu masih termasuk pH netral ya, 7,4 itu. Dan kondisi asidosis ini akan terjadi jika pH darah itu di bawah 7,4 ya, jadi pH darahnya tuh asam. Terus apa hubungannya nih pH darah asam dengan pernafasan gitu ya, mungkin pertanyaannya. Nah, jadi ternyata sobat belajar, ketika pH darah tidak sesuai, lebih rendah dari pH-nya seharusnya atau lebih tinggi juga, itu bisa menyebabkan semua proses kimiawi dalam tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik, karena semua proses mekanisme kimiawi itu harus ada di pH yang sesuai. Tapi ketika pH darah jadinya asam, akan menyebabkan semua proses yang terjadi dalam tubuh bisa terganggu. Banyak hal yang bisa terganggu gara-gara pH darahnya asam. Nah, kemudian apa yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit asidosis ini? Oke, kita lihat bahwa penyakit asidosis ini dibagi menjadi dua. Kelihatan ya? Oke, yang pertama itu adalah asidosis metabolik. Dan yang kedua itu adalah asidosis respiratorik. Nah, yang pertama, asidosis metabolik ini adalah kondisi ketika asam atau pH darah itu jadinya asam, pH darahnya jadi asam yang disebabkan karena gangguan metabolisme asam dalam tubuh kita. Dimana asam yang berlebihan itu nih sobat belajar harusnya tuh dibuang keluar tubuh. Misalnya oleh ginjal, karena ginjal itu kan sistem ekskresi ya untuk membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh kita. Nah, orang yang memiliki gangguan metabolisme asam dalam tubuhnya menyebabkan asam dalam tubuh jadinya menumpuk. Ya, itu yang menyebabkan pH darah jadinya asam. Nah, apa aja nih yang menyebabkannya? Yang pertama bisa disebabkan karena penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini ternyata menyebabkan penumpukan asam keton dalam tubuh seseorang. Kayak gitu. Kemudian yang kedua bisa juga disebabkan karena kerusakan organ-organ tubuh. Organ apa aja nih misalnya? Misalnya kegagalan hati. Kita juga tahu nih bahwa hati itu merupakan organ ekskresi yang harusnya tuh membuang atau mengeluarkan zat-zat yang beracun yang nggak dibutuhin oleh tubuh. Kemudian bisa juga disebabkan oleh penyakit gagal ginjal. Nah, kalau udah berhubungan sama ginjal ya udah pasti ke sistem ekskresi lagi kan, karena ginjal tuh harusnya menyaring darah. Ginjal tuh harusnya mengambil asam yang berlebihan dalam darah dan dibuang, tapi ginjalnya gagal berfungsi. Akhirnya nggak bisa melaksanakan fungsinya untuk membuang zat asam tersebut, kayak gitu. Dan bisa juga mengalami kerusakan pada tubulus atau pada saluran-saluran yang ada di dalam ginjal. Nah, kalau misalnya saluran ginjal itu kan juga fungsinya untuk menyaring darah, untuk mengambil untuk memilih mana yang seharusnya dibuang, mana yang seharusnya disimpan dalam tubuh. Tapi kalau saluran pada ginjalnya rusak, akhirnya nggak bisa bekerja juga. Nah, kemudian bisa juga disebabkan ketika seseorang kekurangan cairan, misalnya karena penyakit diare atau karena muntah-muntah. Nah, jadi kalau diare dan muntah-muntah juga ternyata bisa menyebabkan asam dalam tubuh jadinya meningkat dan jadilah asidosis. Kemudian yang kedua itu adalah asidosis respiratorik.
Nah, ini yang kakak tampilkan di gambar ya, di mana acidosis respiratorik ini adalah perubahan pH darah yang jadi asam yang disebabkan karena kegagalan dalam pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi ini yang lebih berhubungan dengan sistem pernafasan tuh sebetulnya yang acidosis respiratorik. Jadi ketika ada kegagalan dalam pengangkutan oksigen atau kegagalan dalam pertukaran gas oksigen dan CO2, itu bisa membuat pH darah jadi asam. Misalnya karena apa? Misalnya karena penyakit-penyakit yang lain. Misalnya yang pertama itu gara-gara asma. Kalau penyakit asma itu kan orang jadi tidak bisa menghirup oksigen dengan cukup ya, karena sulit bernafas, sehingga akhirnya yang lebih banyak dalam darah itu karbon dioksida, CO2, oksigennya sedikit. Nah, karena CO2-nya lebih banyak daripada oksigen dalam darah, itu yang menyebabkan darahnya pH-nya jadi asam, karena ada H+ dalam darahnya. Ya, dan penyakit lainnya misalnya juga penyakit paru-paru kronis. Nah, di mana penyakit paru-paru kronis juga menyebabkan oksigen dalam darah lebih sedikit sedangkan CO2 dalam darahnya banyak dan penumpukan H+ dalam darah sehingga pH darah jadinya asam. Nah, itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit asidosis ini. Gimana sobat belajar? Sudah bisa ya membedakan antara yang metabolik dan yang respiratorik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa gejala ya yang bisa dirasakan oleh penderita asidosis, di mana kalau misalnya di sistem saraf pusatnya dia akan merasa sering pusing, ngantuk, kemudian kehilangan kesadaran gitu, kemudian gangguan konsentrasi gitu ya, kemudian si pernafasannya juga bisa mengalami gangguan, misalnya dia jadi kesulitan bernafas, sering batuk, nafasnya pendek atau ngos-ngosan ya. Kemudian dia juga bisa mengalami gangguan pada jantung, misalnya aritmia atau ritme jantungnya itu tidak sesuai atau tidak normal. Kemudian ada gangguan di sistem pencernaannya juga, kenapa? Karena bisa jadi mual-mual atau bahkan sampai muntah-muntah juga gitu. Dan untuk di otot juga ternyata berhubungan dengan otot karena bisa menyebabkan otot seseorang jadinya lebih lemah juga. Nah, sekarang kita tahu bahwa penyakit asidosis di mana pH darah menurun itu bisa menyebabkan banyak gejala-gejala yang berkomplikasi ya ke sistem-sistem yang lainnya selain sistem pernafasan seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Di sini selanjutnya ada sinusitis, di mana sinus itu nih sobat belajar kakak tunjukinnya di sebelah mana? Ada di belakang hidung, dari belakang hidung ke bagian atas mata sini, dan ada di bagian bawah mata sekitar pipi juga. Sini ya. Nah, sinus itu sebetulnya fungsinya untuk mengeluarkan cairan atau lendir. Yang sebetulnya baik sih, lendir itu kan buat membunuh bakteri, membunuh kuman, dan juga untuk melembabkan udara yang masuk. Tapi ketika pengeluaran yang berlebihan alias mengalami peradangan, itulah yang disebut juga dengan penyakit sinusitis. Jadi cairan yang dikeluarkan oleh si sinusnya itu berlebihan. Akhirnya ya itulah yang menyebabkan penderita sinusitis akan merasakan pusing, kemudian hidung tersumbat dan banyak cairan yang dikeluarkan dari hidungnya. Kayak gitu ya sobat belajar. Ini bisa kita bandingkan nih, kalau yang normal kan cairan atau lendirnya sedikit sebelah sini. Sedangkan kalau yang sinusitis lihat di daerah bawah mata atau sekitar pipi, di bagian atas mata dan di saluran di tulang hidung ya banyak sekali lendir-lendirnya gitu karena sinusnya meradang. Oke, itu untuk penyakit sinusitis. Ya, bisa ya. Dan selanjutnya di sini ada penyakit asma. Nah, penyakit asma ini adalah penyakit di mana seseorang akan mengalami penyempitan pada saluran pernafasannya. Bisa itu di bronkus atau bisa juga di bronkiolus. Ketika saluran pernafasan menyempit, otomatis udara yang keluar masuk jadinya menyempit atau lebih sedikit juga tidak semestinya gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami penyempitan di saluran pernafasannya? Ini biasanya ada pengaruh genetik juga, di mana orang tua yang memiliki penyakit asma akan menurunkan penyakit ini ke anaknya biasanya. Dan penyakit ini akan kambuh ya atau akan muncul ketika ada rangsangan tertentu. Misalnya rangsangan dari debu atau suhu yang dingin, kepanikan atau bulu-bulu atau rambut-rambut dari binatang. Nah, ketika terhirup sama penderita asma akan membuat saluran pernafasannya jadi hipersensitif terhadap zat-zat tadi yang aku sebutkan. Ketika hipersensitif, saluran pernafasannya akan menyempit dan akhirnya penderita akan mengalami kesulitan bernafas. Kalau udah kesulitan bernafas, yang lebih bahaya apa? Nantinya sel-sel tubuhnya juga akan mengalami kekurangan
pasokan oksigen. Padahal kan setiap detiknya itu sel-sel tubuh butuh oksigen untuk proses metabolisme. Jadi itulah tentang penyakit asma. Udah tahu ya sekarang penyebabnya apa dan kayak gimana sih penyakitnya itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada penyakit emfisema, di mana penyakit emfisema itu menyerang alveolus. Sobat belajar masih ingat nggak alveolus yang sebelah mana? Alveolus itu kantung-kantung udara yang ada di dalam paru-paru kita, yang fungsinya itu adalah untuk tempat difusi atau pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, tapi yang terjadi pada penyakit emfisema ini adalah ketika si alveolusnya ya, alveolus atau gelembung udara atau kantung udaranya itu pecah. Nah, kemudian ketika pecah, kan dia kecil-kecil nih, ya kecil-kecil pecah. Dan pecahan si alveolus yang itu ternyata bisa bergabung dengan pecahan-pecahan alveolus yang lain. Jadi satu gelembung besar gitu. Yang tadinya kecil-kecil, pecah dan akhirnya nyatu jadi satu gelembung yang besar. Nah, apa yang bahayanya setelah itu ketika si alveolusnya itu pada pecah dan menyatu menyebabkan permukaan atau luas permukaan pada paru-paru jadinya makin sempit. Kemudian apalagi kemudian oksigen atau udara yang kita butuhkan itu malah tertampung di dalam alveolus dan sulit untuk dikeluarkan. Padahal harusnya alveolus itu ngasih oksigen ke pembuluh darah untuk diedarkan. Tapi kalau emfisema itu malahan oksigennya itu tertampung dan tertumpuk di dalam kantung alveolus yang tadi pecah dan rusak jaringannya. Sehingga pada akhirnya sel-sel jaringan tubuh akan kekurangan suplai oksigen juga. Kayak gitu nih sobat belajar. Nah, kemudian apa aja ya yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel alveolus ini? Yang pertama dari asap rokok. Ya, atau zat yang dihirup ketika seseorang merokok. Jadi mau perokok aktif ataupun pasif, ternyata zatnya dapat merusak sel-sel di alveolus. Sehingga jadinya pecah dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian bisa juga disebabkan oleh polusi udara ya atau asap-asap dari kendaraan bermotor dan juga zat-zat kimia lain yang terhirup oleh si penderita. Nah, itu yang menyebabkan sel-sel alveolusnya tuh jadinya rusak kayak gitu. Kemudian gejala apa yang bisa diderita atau dirasakan ya oleh penderita emfisema ini? Ada banyak sekali gejala yang bisa dirasakan. Yang pertama itu biasanya orang dengan emfisema akan kesulitan bernafas, akan sering merasakan sesak nafas dan juga nafasnya jadinya pendek. Alias kalau nafas itu jadinya ngos-ngosan gitu, cepat tapi sedikit-sedikit. Nah, itu namanya nafasnya pendek kayak gitu. Dan seringkali dia akan merasakan nyeri atau sakit di bagian tulang dada ataupun otot dadanya. Nah, itu ya untuk penyakit emfisema. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada penyakit kanker paru-paru. Nah, ini penyakit kanker paru-paru ini adalah salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh orang-orang di Indonesia, yang mana 90% penyebab dari kanker paru-paru itu adalah dari zat rokok, baik itu rokok yang si perokok aktif maupun perokok pasif. Dan ternyata kanker paru-paru ini adalah salah satu penyakit yang menyumbang kematian terbesar di dunia. Nah, jadi penyakit yang sangat-sangat mengerikan banget ya ternyata si kanker paru-paru itu. Emang sih kalau udah dengar kata kanker pasti langsung ke waduh ini pasti penyakit yang bahaya dan mematikan banget nih kayak gitu. Kenapa? Karena emang kanker itu penyakit yang sangat-sangat bahaya ya. Jadi bisa dilihat nih orang dengan penyakit kanker paru-paru itu sel-sel di paru-parunya jadi menghitam. Jadinya rusak. Sedangkan kalau yang normal tuh yang kayak gini, warnanya kemerahan, segar gitu ya, bersih. Sedangkan kalau yang kena kanker paru-paru, sel-sel jadinya menghitam dan paru-parunya jadinya mengecil juga. Nah, gejala yang bisa dirasakan oleh orang dengan kanker paru-paru itu adalah sering batuk kronis ya, batuk yang sangat-sangat kronis dan batuknya itu sulit untuk berhenti seperti itu sobat belajar. Nah, oke. Jadi kemudian selain batuk kronis, orang dengan kanker paru-paru itu akan mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas juga. Kayak gitu nih sobat belajar. Nah, yang terjadi pada sel-sel kanker paru-parunya itu adalah sel-selnya mengalami mutasi. Kenapa mutasi? Karena disebabkan oleh zat-zat kimia yang merusak sel-sel si kankernya ini. Nah, kita lihat di sini stadium-stadium kankernya. Oke, jadi
pada kanker stadium pertama awalnya hanya ada kerusakan atau kita bisa sebut ini sebagai tumor, alias tumor tuh awalnya dari kanker ya, yang masih di bagian paru-parunya aja nih, masih kecil, stadium 1. Jadi sel-sel dalam paru-parunya itu mengalami mutasi. Mutasi itu dia membelah diri secara berlebihan ya, akhirnya membentuk sel tumor. Baru 1 di bagian paru-paru. Kemudian kalau udah sampai di stadium 2, ternyata sel-sel kankernya mulai merambah ke pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Nah, selanjutnya ketika udah di stadium 3, sel-sel kankernya mulai tumbuh semakin besar dan mulai semakin ganas dan berbahaya. Sampai akhirnya di stadium 4, sel-sel kanker tadi yang awalnya cuma ada di paru-paru aja, kemudian dia berpindah ke organ tubuh lain. Nah, jadi si sel kanker itu punya sifat namanya metastasis. Dia bisa berpindah tempat. Yang awalnya dari paru-paru aja, terus dia pindah ke hati, dan juga pindah ke sel-sel di otak. Nah, itulah yang mengerikan dari penyakit kanker paru-paru. Oke? Nah, jadi itulah penyakit yang ada di sistem pernafasan kita. Ada beberapa penyakit yang disebabkan karena genetik, juga karena kerusakan atau gangguan pada organ tubuh, dan banyak juga penyakit respirasi ini yang disebabkan oleh zat-zat yang terhirup oleh manusia, misalnya oleh paparan gas, rokok, dan juga polusi udara ya, seperti itu nih Sobat Belajar. Nah, jadi semua hal yang berhubungan dengan penyakit pernafasan ini mudah-mudahan bisa selain menambah wawasan kita ya, membuat kita semua yang udah tahu nih jadi lebih berhati-hati lagi nih ya, supaya bisa menjaga organ-organ pernafasan kita agar bisa lebih sehat. Dan tentunya kalau organ pernafasan lebih sehat, organ-organ lainnya juga akan lebih sehat juga. Kayak gitu ya Sobat Belajar. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!